Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, jumpa kembali dengan Bunda Suryani. Kali ini kita akan melanjutkan rekaman video kelas parenting dari Zaidan Educare yang disampaikan oleh Profesor Baharudin Mustafa. Mudah-mudahan Ayah Bunda masih setia untuk melihat tayangan ini karena ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah Ayah Bunda terus bisa mendampingi Ananda sehingga mereka bisa menjadi anak yang literasinya baik. Selamat mengikuti, semoga sukses untuk semua. Ini luar biasa tentang literasi, termasuk Prof. Ya. Ini curhat dulu sedikit. Ya. Ini bukan survei, fenomena barangkali fenomena. Ya. Masih banyak begitu orang ya minimal yang dekat dengan saya lah, keluarga begitu atau teman, menganggap bahwa ketika mendengar kata literasi maka auto adalah buku begitu. Ya. Padahal literasi itu sendiri sangat luas, literasi juga mencakup mental begitu ya, barangkali Prof, mencakup karakter seperti itu. Dan bersyukur sekali hari ini bisa menghadirkan Prof di hadapan Bapak Ibu semua, di hadapan beberapa teman juga. Ini ada yang sudah masuk ya dari TK dan di YouTube juga Prof pada respon. Terima kasih karena sudah pada hadir di luar Zoom juga di YouTube. Dari Pasca Sarjana juga pada hadir di YouTube insya Allah. Alhamdulillah. Dari Prodi PAUD. Ya. Nah, yang pertama Prof dari Bu Metri. Bu Metri itu nampaknya dari komunitas keluarga ramah anak, dari nampaknya ini satu grup di Arca Manik ini. Begini katanya Prof, dari Bu Metri, perlukah Prof anak 3 tahun ikut kursus bahasa Inggris Prof? Padahal masuk jenjang TK pun belum. Nah, bagaimana pandangan Prof tentang ini yang kedua? Bagaimana pandangan Prof tentang playgroup ya, kelompok bermain atau TK bilingual begitu? Apakah bagaimana perspektif Prof sendiri seperti apa? Karena sempat juga terjadi ada semacam debatable begitu, Prof. Jadi dan memang itu sempat di samping rumah di samping kami waktu itu tahun 2012 kurang lebih. Ada anak yang dari awal dikenal berkomunikasi bahasa Inggris, akhirnya dalam tanda petik keteteran berbahasa Indonesia. Jadi ada kebingungan. Sempat speech delay juga. Nah, ini termasuk di dalam poin pertanyaan, bagaimana pandangan Prof tentang TK bilingual? Bagaimana pula anak yang masih usia 3 tahun sudah diikutkan kursus bahasa Inggris? Mangga Prof, silakan Prof. Makasih. Ini kalau dalam bahasa teman-teman di Amerika ini $5 million questions ya. Jadi yang questions yang berat banget ya. Tetapi insya Allah di-handle begini caranya. Saya akan pernah diwawancarai suatu media dari Jakarta tentang ini. Kemudian saya ngomongnya gini. Kalau kita nggak mampu memberikan layanan yang baik, nggak usah aja. Maksudnya gini. Jadi kalau jangan dijadikan alat nyari uang, kemudian jadi gagah-gagahan, korbannya anak-anak gitu. Jangan. Atau karena kerennya, mengejar kerennya begitu, Prof. Iya, itu termasuk karena kerennya. Gitu. Jadi mengorbankan anak untuk kekerenan kan gitu kan. Jangan. Kalau misalnya gurunya bahasa Inggrisnya masih pas-pasan, tidak lincah mengoperasikan bahasa Inggrisnya dengan baik, tidak lincah juga mengatakan dalam bahasa Inggris yang bisa dicerna anak-anak. Karena yang diperlukan oleh anak-anak sebetulnya formulaic English ya, bahasa Inggris yang jangan ada penjelasan apa-apa, tapi melekat pada konteks. Bisa nggak kayak gitu? Misal dalam permainan, don't do this, don't do that-nya penting. Kemudian waktu, okay, you can do it this way. Coba lakukan begini caranya. Kemudian lihat. Jangan banyak omong. Bisa nggak ditunjukkan gitu ya, kayak gitu. Kemudian, oh I got it. Anak-anak hanya ngomong, saya ngerti. Kemudian dicobakan. Nah, untuk sampai ke sana ini bisa mungkin kalau ada istilah teaching clinic atau ada teaching lab
itu mungkin harus dilatih panjang dulu gitu ya untuk bisa menyiapkan tenaga bisa ngajar teaching to young learners foreign language ya. Foreign language itu double ininya, tantangannya. Satu, bahasa Indonesia sedang mekar, kemudian ketimpa-timpa bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggrisnya lebih menarik gurunya, bisa saja bahasa Indonesianya jadi delay. Tetapi jangan takut amat. Itu jauh lebih baik dibandingkan dengan anak yang tidak belajar sama sekali kan. Jadi tetap saja belajar dengan guru yang baik, itulah yang utamanya. Tapi ketika belajar guru yang baiknya nggak ada, bisa nggak belajar bahasa Indonesia yang baik dengan guru yang ada, plus kapan-kapan ada kuis bahasa Inggris, ini bahasa Inggris yang sederhana aja, bahwa pensil dalam bahasa Inggrisnya pen gitu. Jangan berupa kalimat gitu, nggak usah gitu. Karena ujung-ujungnya pengayaan kosakata sendiri ada manfaatnya. Seperti hanya saya menjelaskan tadi, teaching dengan perkaya pengalaman latar belakang. Supaya jangan asbun, anak-anak itu perlu tahu kura-kura itu yang kayak apa. Yang membawa katanya kata mungkin yang ada batoknya itu di punggungnya. Oh gitu, itu namanya kura-kura. Hehe, lucu ya namanya kura-kura. Nggak apa-apa dia merespons, malah ke namanya dibilangin lucu. Nggak apa-apa, tapi kemudian itu indikasi komentar bahwa dia menyukai kata kura-kura itu. Tapi kemudian boleh dibalikkan. Bisa nggak dibalikkan? Kalau ditengadahkan dia nanti kayak apa? Itu boleh gitu ya, sebagai eksplorasi itu. Nanti kemanfaatannya adalah tidak menemukan semua hal jadi baru gitu. Karena sudah dicicil sedikit-sedikit ya enggak. Saya pernah main kura-kura, saya pernah main dengan misalnya apalagi nanti jadi mengayakan pengalaman yang dimaksud oleh Zaidan itu termasuk bahasa Inggris. Tetapi jangan suruh ngapalin kamus misalnya yang nggak relevan gitu. Jangan. Ya, belajar bahasa Inggris insya Allah bukan dosa. Kalau dosa bukan dosa besar. Tetapi mengajarkan kamus itu dosa sangat besar gitu. Karena dalam realitasnya kita tidak pernah menjustifikasi belajar dari kamus. Belajar dari konteks yang kita anggap bagus itu gitu. Gitu ya. Jadi Ibu jawabannya sengaja ya kayak gitu diplomatis aja karena kalau nanti boleh cek di YouTube jangan di Google Bahrudin Mustafa nanti ada tulisan Teaching English to Young Learners boleh dibaca gitu ya. Nanti akan ada prinsip-prinsip yang akan diartikulasikan seperti itu. Jangan atas nama gaya-gayaan mengorbankan anak kita. Itu dulu ya niatnya kayak gitu kan. Tapi Pak, insya Allah Pak anak saya kuat. Iya oke kuat. Bisa nggak bisik-bisik dengan gurunya? Jangan terlalu banyak yang tidak relevannya. Yang langsung aja yang relevannya kan gitu ya. Dan itu pada level kata-kata tertentu. Itu pun bisa dicatu saja bila perlu. Kata-kata yang berurusan dengan mainan. Kata-kata yang berurusan dengan apa. Gitu aja. Jangan bicara tentang program dalam bahasa Inggris. Suka-suka soalnya guru bahasa Inggris juga ya seperti Bahrudin Mustafa waktu zaman itu, waktu S1 pengen mengesankan karena dibayar mahal. Kemudian akhirnya mengesankan bahwa saya belajar banyak. Kemudian menyampaikan apa yang tidak relevan kepada anak-anak. Yang ada bikin pusing aja itu bagi anak-anak kan. Begitu jangan. Jadi pandai-pandai aja ibunya ya. Mencari bila perlu diwawancarai, jangan diinterogasi gurunya tapi ditanya pengen tahu mau ngajar apa dek gitu kan saya mau pesan aja jangan yang rumit-rumit, anak-anak saya cuma perlu vocabulary-nya doang gitu kan gitu karena ada anak yang diajarkan oleh orang yang tidak disiapkan sebagai guru TK SD untuk foreign language. Itu bisa sangat mematikan dalam pengertian minatnya jadi mati gara-gara itu. Nah, di dalam tulisan saya mengatakan jangan memulai mengajarkan bahasa Inggris sebagai bahasa asing pada anak-anak kalau
kita juga curiga nanti akan mati. Ketika udah mati rasa, itu susah menghidupkannya. Udah kapok duluan karena udah jelek. Gitu ya. Masih mending masih 0-0 malah. SMP itu kalau diajarin dengan baik udah cukup. Tapi SMP saya nggak fair. Saya ngomong ini nggak fair karena saya mau ngomongnya dengan ahlinya. Saya mengomentari ini sebetulnya di mana-mana gitu, di Dignas di mana. Apa susahnya sih ngajar yang sederhana aja? Jadi jangan terlalu banyak gaya gitu bahasa Inggrisnya anak SMP itu cuman segitu-gitunya perlunya, jangan diperbanyak dengan yang aneh-aneh gitu. Gitu. Saya sederhana aja misinya. Anak-anak boleh membicarakan apa yang dirasakannya, boleh membicarakan apa yang dilakukannya sehari-hari, tetapi itulah gitu. Tapi jangan diteorikan ini, diteorikan itu, kemudian pusing semuanya dan nggak terkejar, gitu. Baik. Ya, baik, menarik, Prof. Ya, ya luar biasa. Jadi betapa kita harus kembali kepada hakikat dan niat barangkali ya, Prof ya. Ya, betul. Hakikat dan niat, jangan sampai. Apalagi Prof nih, di lingkungan, ya saya sebagai orang Priangan lah, sebagai orang lokal, orang Sunda, unsur, atau barangkali ini juga bagian dari warisan etnografi nenek moyang kita, begitu. Ya, jadi mental bringkadia itu masih begitu. Jadi karena, oh iya tuh berbondong-bondong, begitu, jadi apa istilahnya, abrol-abrol begitu Prof. Yang satu ikut ke les A, oh jadi yang lain pada ikut, padahal tidak dilihat dulu, diobservasi dulu, tepat atau tidak, pas tidak untuk anak kita, seperti itu. Nah, kurang lebih. Berani, Bu Mia, kalau berani, adakan aja satu hari di antara berhari, banyak hari itu, seminggu sekali gitu, bagaimana dicicipin aja, bikin aja. Ada yang berbasis bahasa Inggris gitu, sebentar aja, dicoba aja di sekolah Zaidan itu, supaya jangan umatnya pergi ke sana kemari spekulasi, kemudian membuang-buang energi gitu menurut saya sih. Iya. Nanti bicarakan aja dengan orang tua murid, berani nggak gitu. Kemudian kandidat gurunya boleh diminta ketemu saya. Kemudian saya kasih tahu harusnya kayak apa dan sebagainya, anak-anak tuh kayak gitu. Nanti kombinasinya dengan gerak badan. Iya. Jadi ya bermain nantinya. Oke, ya silakan. Ya. Nah, ini menarik pertanyaan berikutnya, Prof. Jadi nampak pada penasaran, Prof. Ini dari Ibu Triwahyuni, ini orang tua siswanya Zaidan Educare, dari orang tuanya Ayub dan Akifa. Nah, pertanyaan beliau, adakah buku khusus, katanya Prof, yang bisa dijadikan pedoman di dalam menjelaskan suatu istilah? Karena bila dicari di Google, di KBBI, di KBBI, kadang bahasanya itu kurang bisa dipahami anak. Apalagi pemahaman setiap anak itu berbeda. Nah, terlebih mungkin Prof di zaman sekarang anak kadang melebihi kita begitu. Mereka sudah tahu istilah apa, padahal istilah tersebut kita sendiri belum familiar begitu. Begitu katanya Prof, adakah buku khusus untuk menjelaskan istilah begitu? Bagus. Iya, kalau setelah pengetahuan saya, kalaupun ada juga belum tentu buku yang kita perlukan, Bu. Jadi sebetulnya kita menajamkan pengetahuan kita tentang istilah itu ke istilah umum aja sebetulnya. Tapi ketika ada mendengar anak-anak pakai bahasa yang aneh-aneh, misalnya kita, sebentar dulu, saya dengar supaya Mama bisa merespon kamu kalau kamu ngomong. Itu apa maksudnya? Gitu aja, tanya aja langsung on the spot, supaya jangan bingung kitanya. Jangan juga anak-anak tuh asal bunyi aja gitu, bisa aja. Kapan-kapan anak-anak tuh asbun juga gitu. Karena saya pernah menangkap di Amerika, anak-anak asbun tuh banyak banget. Karena dia pengen gini, saya ditaruh di penelitian untuk dokter itu
selama 6 bulan di suatu kelas yang bergabung antara kelas 4, 5, 6. Gitu ya. Berarti lokalitasnya lumayan gede gitu ya. Tapi saya boleh memilih teman kerja yang akan jadi bahan disertasi itu 3 anak pinter 1, anak di tengah-tengah 1, anak yang keteteran 1. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, itu anak-anak tuh banyak yang mencari perhatian ke saya. Hello Dr. Mustafa, how are you? Very good. Gitu. Kemudian, do you know what? Dia ngomong gitu, bahwa di Amerika tuh statistik ada orang yang mabuk, sekian orang ini, sekian ini. Kemudian saya catat, bayangkan. Kemudian habis itu saya diingatkan oleh guru kelas, Pak Barudin tadi nyatat apa? Itu ngomong gini, itu pasti bohong. Coba cek. Nyata aja gitu. Jadi anak-anak juga trying to impress others. Mereka cari cara supaya terkesan orang dewasa itu sama kata-kata dia yang dibesar-besarkan gitu. Gitu, nggak ada datanya ternyata gitu. Gitu. Jadi anak-anak tuh kadang-kadang bikin istilah-istilah sendiri yang berlaku hanya dengan teman-temannya, tapi sampai membuat ibu bapaknya bingung gitu. Padahal kita jangan mudah bingung aja, nanya aja apa maksudnya kata kamu ngomong gini, ngomong gitu tuh. Ternyata bikinan sendiri gitu. Nah, kita kembalikan lagi aja ke buku-buku standar yang dicetak oleh penerbit yang baik dan seterusnya. Saya dalam hal ini sangat protektif. Anak-anak itu jangan dibebaskan bergaul dengan apa saja di mana saja, sebetulnya harus ada guidelines-nya ya. Jadi kapan-kapan boleh untuk hiburan, tapi harus ada guidelines lah semacam gitu. Jadi, karena ada kejadian di mana orang nikah lintas agama yang ketika anak-anaknya habis main ke rumah neneknya yang agamanya beda itu nanti pusing-pusing tuh waktu sampai di rumah. Kemudian mimpinya suka ereb-ereban gitu ya enggak. Rupanya anak-anak tuh kesadaran keberagamaannya sangat awal itu. Jadi kalau orang tua yang mixed marriage dari sisi agama itu harus be careful lah, hati-hati. Anak-anak itu sangat sensitif. Jadi kemudian ketika di rumah bilang assalamualaikum, ke rumah nenek nggak boleh bilang assalamualaikum, wah repot itu. Gitu. Ngerti maksudnya ya. Jadi protektif sedikit untuk kesejahteraan dan kesehatan anak-anak. Jangan dimerdekakan sepenuh-penuhnya. Boleh didampingi, tetapi jangan kitanya seperti masa bodoh, ngapain juga terserah aja, jangan begitu. Itu termasuk menggunakan istilah yang semau-maunya anak-anak. Gitu ya Bu ya. Betul. Insya Allah. Jadi tafakur ke dalam, Prof. Iya betul. Berarti luar biasa Islam telah mengajarkan aturan sedemikian rupa dari mulai pernikahan, fikih, adab. Karena betul di sana supaya tidak terjadi kebingungan juga, betul Prof. Ya bab agama dan seterusnya seperti itu. Tidak terjadi kebingungan untuk anak, jadi bisa lebih luas ketika berkomunikasi seperti itu. Ya baik, ini masih ada terus Prof pertanyaannya nih dari ayahnya Kansa. Oh ya, izin menyampaikan di sini juga ada dosen dari FPTK. Prof, 2 putra-putrinya di sini, Ibu Dewi Cakrawati, beliau di FPTK, teknik bangunan kalau tidak salah. Alhamdulillah, ya. Mau silakan. Oh, Bu Dewi itu ada di kendaraan. Bukan tekbang, apa Bu Dewi? Pendidikan Teknologi Agroindustri, Bu Mia. Agroindustri. Baru rampung, Prof, di Thailand ya, Bu Dewi ya? Belum rampung, Bu Mia, pidu ana ngantosan pen. Alhamdulillah. Sedang doktoral, dinikmati Prof, aja. Ya, dinikmati aja. Iya, luar biasa. Baik. Atur nuhun Bu Dewi. Iya. Baik, Prof, itu ya intermezzo dulu supaya kita jadi lebih kuat silaturahimnya sesama Bumi Siliwangi, sesama satu alma mater. Nah, ini dari ayahnya Kansa kelas 3 dari Pak Henry. Prof, izin bertanya, untuk kegiatan non formal baiknya mengambil waktu formal atau seperti apa ya, Prof? Dan baiknya atau intensitasnya
Apakah 1 pekan kah atau bagaimana? Seperti apa? Begitu Prof. Mangga. Bagus, pertanyaannya sangat strategis, Pak. Jadi itu pertanyaan yang perlu kita bicarakan kalau kita mau ini. Nanti gini, coba perhatikan kontur. Kontur tuh tahu nggak? Kembang kuncupnya perhatian anak, kapan mulai letih, capek, itu anggap aja itu selingan-selingan itu dianggap aja hiburan gitulah. Tetapi hiburan yang sudah kita perhitungkan sebagai punya gizi edukasional yang tinggi gitulah. Ya, gitu. Karena sebetulnya anak-anak tuh nggak usah istirahat juga, kuat-kuat aja. Yang penting komposisi kegiatannya udah ditata gitu. Kapan gerak, kapan ini. Menurut riset itu kemampuan konsentrasinya anak-anak tuh 5 menit, pendek banget ya. Jadi harus banyak gaya kitanya, harus gonta-ganti style supaya anak-anak nggak terasa terbius lama-lama tahan duduk 1 jam gitu. Itu 1 jam tuh luar biasa itu untuk anak kelas 3 misalnya, itu bukan main itu. Jadi kalau bisa membiusnya dengan cara gonta-ganti kegiatan tapi masih fokusnya sama, itu sangat pintar dalam 1 jam itu sebetulnya kan gitu. Nah gitu, jadi caranya nanti diakalin gayanya apa ya. Pertama gaya ini dulu, kapan-kapan dicampur dengan gerak tetapi masih terarah dengan itu gitu. Jadi kenapa rumusnya generik? Ya karena rumus edukasional itu generik. Menarik perhatian, harus ada fokusnya, bisa berupa pertanyaan, bisa juga tebak-tebakan misalnya, tetapi kemudian isinya kayak apa, kemudian daya tahannya berapa lama, yang kayak gitu-gitu. Satu slot kecil dirumus di paket-paket 2-3 menit intro, kemudian totalnya jadi misalnya paling banyak 10 menit misal, yang kayak gitu. Bisa nggak kita berpikir dalam kemasan kecil gitulah. Karena di sekolah yang tempat saya doing research untuk disertasi itu bloknya besar banget. Masuk dari jam 8 pagi anak-anak tuh, baru keluar jam 2, jam 3. Tapi isinya itu kayak yang cair gitu. Ada anak yang tiduran, ada yang denger tip, ada yang gimana itu. Saya ulangi lagi. Ada sekolah yang disebut non formal itu. Mulainya dari jam 8, pulangnya jam 3. Setiap hari. Itu nanti ada anak yang tiduran gitu, pakai bantal besar yang bulat itu, yang bagus-bagus itu di Amerika banyak sekali itu. Ada yang dengar tape, ada yang dengar ini. Tapi ternyata setelah saya riset, karena saya itu bagian dari disertasi, itu ternyata itu isinya kontrak semua itu. Ada anak yang sedang memperbaiki cara dia menangkap melalui menyimak, gitu ya. Materinya apa nanti ada di pojok situ, ada tape, ada apa, makanya ada, saya kira sedang nyanyi-nyanyi gitu tadinya saya kira. Ya bisa saja ada materinya nyanyi juga, tetapi itu tujuannya adalah sesuai dengan defisiensi kekurangannya orang-orang tertentu yang di dalam kontraknya dieksplisitkan. Makanya gurunya juga diam aja. Saya kira kok ini gimana, nggak ada strukturnya. Tahu-taunya karena sayanya yang terlalu terbiasa gaya Indonesia, nggak tahu bahwa ada kontrak di balik itu. Ada ibu guru yang kontrak dengan anak plus kontrak dengan ibunya anak itu gitu ya, nggak diikat di dalam satu perjanjian yang nantinya ada implikasi bagi nilai anak itu di dalam tahun ini misalnya, dan seterusnya. Itu sangat serius dengan kata lain. Itu ya, saya ulangi lagi. Jadi bentuknya bisa macam-macam dan riset sudah menunjukkan keterbatasan perhatiannya anak-anak. Nggak boleh berjam-jam. Paling banyak 5 menit, 10 menit, tapi gonta-ganti kegiatan. Tapi fokusnya yang mungkin harus diatur lagi. Gitu. Gitu ya Pak, Bu? Iya, baik Prof, luar biasa. Ya, jadi hazanah tersendiri ya, ya. Prof.
apa namanya sekolah di luar betul-betul bisa mendapatkan perbandingan komparasi. Oh, geuning kieu di Indonesia mah kok berbeda ya, begitu tuh luar biasa, pengalaman yang sangat berharga begitu ya. Karena sampai hari ini pun Prof, orang tua begitu ya saya tidak menyebut Indonesia, yang tempat tinggal saya saja Prof di Bandung lah, di Bandung Timur begitu, masih ada Prof gitu. Yang disebut dengan belajar itu adalah duduk manis begitu di atas kursi di depan meja, tidak bergerak begitu ya, serius begitu. Padahal tidak menyadari ketika kita ajak mereka main tanah begitu ya, kemudian menyemai benih-benih gitu, cabai, kangkung dan sebagainya, atau diajak jalan kaki ke atas hiking, apakah itu tidak dianggap belajar? Nah, itu juga kadang masih ada dualitas, apa istilahnya? Dua sisi yang kemudian pemaknaan yang masih kurang elegan barangkali. Ya, itu apa namanya? Tafakur dari lapangan saja, Prof. Oke. Bu Mia sebagai direktur boleh begini. Bismillah aja. Ini kan ada yang dengar saya 38 orang. Mungkin sebagiannya itu keadaan orang tua murid. Bismillah aja. Kalau memang kita pengen anak-anak tuh kita memberi gizi terhadap perhatian dan kecerdasan anak-anak yang agak beda nuansanya, harus ada semacam kerelaan untuk bereksperimen, untuk sisi non formalnya digedein dikit gitu. Oke. Nah, ini yang terstrukturnya masih tetap banyak. Bisa 80, 20 dulu, bisa 6, nantinya 60, 40. Kalau di tempat disertasi saya itu 90 dengan 10. Jadi yang non formalnya 90, bayangkan. Ini relate Prof tentang relate dengan yang Prof sampaikan tentang formal non formal. Jadi awal Zaidan berdiri itu 2005 kurang lebih Prof. Kami mengusung tagline sekolah mah biasa, ulin bari diajar eta luar biasa. Oke, sip. Nah, kemudian beberapa tahun ditutup. Nah, pada tahun ini kami ambil lagi, kami gunakan lagi, setidaknya menjadi sebuah energi begitu, bahwa di samping anak mengejar SKL, di samping anak mengejar target-target, tapi bagaimana unsur happy itu tetap kita upayakan begitu. Kaidah bermainnya tetap kita perjuangkan. Begitu Prof, barangkali ada korelasi dengan yang tadi Prof sampaikan di slide. Nanti bila perlu lagi-lagi bolehlah dengan direkturnya lah. Suami istri direktur kemudian ngobrol-ngobrol dengan saya, tagline baru misalnya. Jadi itu udah bagus yang tadi itu. Tetapi kita pengen mengatakan juga bahwa orang yang happy itu biasanya ikhlas, dan dengan ikhlasnya itu lebih dicintai Allah. Itu. Nanti cinta Allah itu lebih cerdas lagi dan lebih barokah lagi pengetahuannya. Gitu. Menjadi salah satu takaran ya Prof ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini lanjut ke pertanyaan dari ayahnya Zaid Raihan, PKB, Prof. Ini tetangga sekolah, Prof. Jika melihat kondisi saat ini, katanya Prof, ada beberapa anak lebih tertarik dengan gadget. Bagaimana cara kami sebagai orang tua agar bisa cerdas dalam menggunakan dan memberikan izin anak bermain gadget dengan tetap menerapkan konsep literasi dini pada anak? Sejauh ini saya sangat ketat terhadap gadget karena merasa khawatir dengan bahaya gadget, namun adakah cara cerdas kami agar kami tetap bisa menerapkan literasi dini pada anak melalui gadget jika memang itu diperlukan, mengingat teknologi saat ini semakin berkembang? Itu bagian dari kegalauan, keresahan barangkali, Prof. Karena anomali ya di satu sisi, sangat anomali wajar sekali ini begitu. Mohon, silakan Prof. Ya, terima kasih. Jadi insya Allah kegalauan ini berangkat karena we care. Orang Amerika mengatakannya gini, we are worried because we care. Kita khawatir karena kita peduli. Kalau kita nggak peduli amat mah kan kita pengen the heck gitu ya, lepas aja tanggung jawab gitu. Nah, gitu. Jadi anak-anak harus ngerti juga bahwa kita
peduli, oleh karena itu kita pengen tahu what you are doing, apa yang kau lakukan dengan gadget itu, kan gitu ya enggak? Nah, jadi ayat pertama nampaknya adalah membangun trust yang lebih baik. Kalau saya mengatakan membangun trust, kepercayaan yang lebih baik itu bukan berarti sekarang ini nggak percaya, bukan. Bisa nggak kita membayangkan bahwa kepercayaan orang tuh naik turun, seperti iman juga digambarkan Allah naik turun, ya. Nah, fluktuatif anak-anak begitu ya, kapan-kapan gitu nggak percaya sama kita. Wah, mama maunya saya hayo aja di buku terus, atau papa maunya saya gini-gini terus. Nah, jangan sampai menganggap itu untuk maunya papa, kan gitu, atau maunya mama, kan gitu. Bisa nggak sih? Ada terjadi, Prof. Ada kasus kok yang membalikan seperti itu, ada. Ya, begitu. Nantinya pelan-pelan. Bagaimana caranya supaya kitanya tidak ini gadget, ya bilangin aja apa sih dia hebatnya, boleh dia yang menjelaskan. Minimalnya menjelaskan itu, mengartikulasikan itu, merumuskan dalam bahasa. Alhamdulillah. Apa yang dianggapnya benar di dalam gadget itu. Itu kan sama dengan suruh membaca. Ini bedanya membaca teknologi. Membaca teks, guru coba ceritakan apa yang ada dalam teks itu, kan sama dengan gitu. Gitu. Nanti lama-lama ada terbangun saling percaya yang lebih baik, sehingga kalau mamahnya, Dek udah dulu ininya ya, mainnya, nanti kita kembali ke sekolahan dulu. Yang kayak gitu tuh tidak jengah gitu kan. Jadi sekolah tuh tidak usah dikontraskan dengan main. Jangan dikontraskan, akan kalah sekolah itu. Main itu selalu lebih enak karena nggak ada tuntutan apa-apa kan gitu. Jadi didampingkan, tapi bisa nggak disinergikan gitu tak? Ya, jadi syukur-syukur permainannya yang mencerdaskan, sehingga dalam bermain itu anak-anak dapat banyak, sama juga atau sama banyaknya dengan diceramahin gurunya misalnya. Nah, kita itu akan memberi peluang terhadap yang non formal itu supaya bisa. Jadi bisa nggak dikurangi gamenya, tapi game like, sesuatu yang mirip game dibentukkan diwujudkan dalam bentuk lain yang dikendalikan guru, yang ada guru di dalamnya. Tetapi di dalam riset memang sudah ketemu. Biasanya guru itu berpikirnya sangat edukasional, edukatif, wajar aja namanya juga guru kan gitu. Akan tetapi anak-anak merasakan, wah nggak seru kalau ada mamah mah. Itu karena pasti suruh belajar lagi, suruh belajar. Bisa nggak belajarnya itu melalui bermain itu gitu. Nah, yang kayak gitu. Itulah aspek non formal yang mau dihadirkan itu nantinya akan memberi lompatan, didampingkan sehingga lompatannya tidak either or, tidak memilih. Jangan suruh milih antara main dengan belajar, ya milih main atau belajar nggak pernah enak gitu kan. Jadi bagaimana dengan dicerdaskan tapi tidak usah merasa nggak enak gitu kan gitu. Itulah play based education, berbasis bermain gitu. Luar biasa. Ya, menarik Prof. Dan bagi Bapak Ibu barangkali boleh googling saja, apalagi kalau mau yang berselancar ke Google Scholar. Klik saja keywordnya Bahrudin Mustafa, kemudian play misalnya. Wah, itu pada keluar karena banyak sekali konten di sana. Itu karena kalau di Amerika, kalau untuk presentasi play aja saya diuji oleh Profesor Play khusus kan. Hanya perkara bermain saja, perihal bermain saja ya, Prof. Jadi kan ada tipologinya, ada jenis-jenisnya. Itu bisa berjam-jam itu membicarakan play aja. Jadi kapan-kapan boleh juga bagaimana play secara mulus didampingkan dengan matematik. Play secara mulus didampingkan dengan misalnya teknologi atau civics ya. Bagaimana caranya supaya civicsnya kena,
happy-happynya selalu oke. Happy-happy selalu positif soalnya. Saya melihat, makanya judulnya kita harus happy sebagai guru itu. Karena kalau happy, pikirannya jernih, kata-katanya tidak menohok, kata-katanya halus gitu. Kemudian masuk ke hati, kemudian dengan ridho Allah jadinya anak-anak sangat cerdas jadinya gitu. Melalui insya Allah kata-kata yang keluar dari hati yang bersih itu. Insya Allah. Masya Allah. Baik Prof, terima kasih banyak, dan barangkali masih menjadi bagian dari tobat paradigma ini nih ya. Karena di antara kita, di antara para orang tua atau saudara kita atau barangkali orang tua kita begitu yang menganggap bahwa belajar itu sesuatu yang kaku, dan kadang tidak disadari bahwa dari kealamiahan itu bisa diambil ya. Banyak pelajaran, dan itu yang kadang-kadang kita terlupa bahwa dari kealamiahan begitu banyak memunculkan istilahnya wawasan-wawasan atau skill-skill begitu, termasuk ini sekadar pengalaman berbagi saja. Salah satu murid kami sekarang sudah lulus, di sini ada orang tuanya, Abang Najmi. Anak tersebut, Prof, setiap hari itu explore terus dengan dunia serangga. Pada akhirnya dia melukis dengan begitu indahnya, membuat komik dengan begitu dinamisnya. Itu betul-betul dari hasil input dia mengeksplorasi serangga-serangga di sekitarnya begitu, sampai tahu detail serangganya, sampai pada saat kami ada akreditasi, asesornya langsung mengambil dokumen anak ini, Prof, begitu. Saya lihat ini bagian dari rizki dari sebuah kealamiahan begitu. Termasuk anak saya sendiri yang sulung mampu bermain keyboard hanya gara-gara dia tatalu baskom begitu, Prof. Saya berikan karena dia tatalu baskom, daripada baskom ada untuk ngisikan gitu ya, Prof. Ya sudah, saya sodori bukan drum atau jimbe, setelah jimbe saya sodori gitar, setelah gitar semakin motoriknya halus saya sodori keyboard, dan ternyata alamiah kok gitu, tanpa harus kursus di luar. Jadi ini barangkali bab non formal ini ya, Prof, luar biasa. Nah, sekarang saya mau rumuskan dengan bahasa yang terakhir, Prof. Ya, silakan. Izin bertanya, ini dari mangga. Ini kepada saya. Mangganya kepada saya atau kepada yang mana? Oke. Sebentar. Iya, bagaimana, Prof? Punten tadi saya nge-freeze sedikit Zoom-nya. Saya pengen mengatakan, hilang lagi idenya. Enggak apa-apa. Mohon maaf. Ya, bagaimana? Idenya hilang lagi. Silakan lanjut aja dengan pertanyaan komentar berikutnya. Baik, Prof. Semoga nanti bisa muncul kembali. Itu mahal sekali itu ya, luar biasa. Izin bertanya, Prof. Ini dari Ibu Iska Prilly, ibunya Syabil, kelas TKB, kelompok TKB. Izin bertanya, Prof. Saya orang tua dari Syabil TKB. Seperti diketahui oleh Ibu Mia dan guru-guru di TK Zaidan, anaknya mempunyai karakter jiwa leadership yang sebanding lurus dengan jiwa kompetitifnya. Nah, pertanyaannya, apakah saya sebagai orang tua harus mempertumpul jiwa kompetitifnya agar sebanding dengan jiwa kooperatifnya? Apakah ada yang harus dikurangi, katanya begitu? Jangan. Oke, mangga, Prof, silakan. Ya, jangan masuk ke usaha mengurangi biasanya. Ya, jadi nanti ada momen-momen di mana kita bisa melihat suatu bukti bahwa Dek, ini bisa begini loh, bisa bantu aja dia supaya dia bisa, dan ada juga kan happy membuat ini amal yang besar nih di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kayak gitu-gitu masuk ke agama, sehingga Allah kan gampang sekali memahamkan anak-anak ketika sedang tidak ada resistensi ya, bahwa anak-anak paham bahwa Allah menyukai orang yang misalnya yang ada ya hadis yang mengatakan irhamu man fil ardi yarhamhum man fis samai. Jadi berkasih sayang, kasihanilah makhluk Allah yang di bumi ini, maka Allah akan itu. Nah, cooperativeness itu antara lain kemampuan kita menyayangi orang yang sedang memerlukan, nggak tahu nanya, nggak tahu apa gitu tuh. Nggak diladenin aja dulu, kemudian diladenin itu akan membuat kita feeling good,
merasa baik, lebih baik, merasa dekat dengan Allah, kecerdasan kita akan nambah dari sana karena kita merasa diistimewakan sama Allah juga kan gitu. Yang kayak gitu-gitu. Sehingga nanti competitiveness itu bukan sebetulnya bukan melahirkan kecerdasan, bukan. Hanya dari teorinya tuh competitiveness itu pengen mengatakan bahwa hanya ada satu slot. Silakan aja kalau kita mau leha-leha nanti kelangkahan sama yang lain. Karena ada satu bangkunya. Nah, itulah jadi tegang. Orang yang bersaing terus itu tegang pada dasarnya. Competitiveness melahirkan unnecessary anxiety dalam bahasa Inggrisnya ya. Jadi melahirkan ketegangan yang tidak perlu. Tetapi orang yang santai-santai aja dalam arti kooperatif, dia juga tahu apa yang dia mau. Saya suka mengatakan gini, oh ya, ini boleh kapan-kapan saya sekarang lah aja ngomong supaya ibu yakin ya, Baharudin itu hebat enggak sih secara akademik? Mungkin tidak hebat, tetapi saya itu 4,0 IPK-nya. Masya Allah. Jadi 4,0 itu kalau teman Amerika ngomong Baharudin, nobody can do better than you do. Ngomong teman-teman Amerika ngomongnya kayak gitu. Padahal saya tidak hebat-hebat amat, biasa aja. Ya orang saya belajar kok. Belajar ya bisa tuh. Kalau belajar kan bisa ya. Dan gitu kan. Dan gitu kemudian coba cek guru-guru, dosen-dosen. Suka nggak sama orang yang belajar? Ya suka. Karena dia juga kecipratan kebaikan ya kan gitu sepertinya gitu. Ah itu mahasiswa saya tuh pintar tuh, saya suka gitu kan gitu biasanya kita tuh. Guru juga menyukai anak yang rajin dan pintar kan gitu. Tetapi bukan berarti itu lepas dari koridor keallahan ya, kemahakuasaan Allah gitu. Diizinkan orang ini mengerti duluan, diizinkan orang ini gitu ya. Jadi mengerti dengan baik sehingga bisa menjelaskan ke teman-temannya. Udah nggak usah dipikirin nilainya berapa mah gitu. Asal jangan sedang diuji oleh kesabarannya oleh suatu kecurangan. Kan karena ada kali gitu ya. Katanya saya alhamdulillah selama ini belum pernah diuji, tapi mudah-mudahan tidak akan ada ujian ke arah sana. Jadi orang baik juga bisa, orang yang berusaha baik bisa dinilai tidak baik sama orang lain. Ya kalau itu terjadi, ya subhanallah ya itu akan terjadi. Tetapi kita pasrah aja, kita lurus aja ke Allah. Inilah yang diberitakan, inilah yang saya kerjakan, semoga Allah ridho, gitu aja. Nah itu juga sama untuk prinsip-prinsip yang lainnya. Jadi yang kompetitif jangan dikontraskan, dikendurin. Kompetitif itu untuk leading the way, supaya dia bisa ada di depan. Tetapi bisa nggak di depan yang bager sama tetangga sebelah-belahnya, hayu bersama-sama dengan saya gitu. Kan keren tuh, menurut saya sih keren. Maju bersama aku, hayu yuk sama-sama dengan saya gitu. Maju, tidak usah karena kamu ada sebelah kiri saya harus saya injak kakinya, sebelah kanan harus saya tendang kakinya, tidak harus kayak gitu kan. Nah ini kolaborasi itu dalam pengertian itu. Ibu jangan membayangkan kapan-kapan harus kompetitif sepenuhnya. Kalau lagi rebutan beasiswa cuma satu, aduh maaf ya mungkin saya duluan, nggak apa-apa. Kalau kamu habisnya dapat A minus, sayanya dapat A ya, jadi kalah ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi nanti dia A minus lebih baik dari B plus, iya kan? Nanti akan ada. Jadi bukan urusan kita sebetulnya. Kita sih do your best, itu aja. Lakukan yang terbaik. Terbaik termasuk di dalamnya santuni tetangga kiri kananmu. Ajak bersama, bergandengan tangan, kan gitu. Tetap aja kata orang yang pengalaman yang di tengah itu jagoannya sebetulnya. Itu urusan dia ngomong begitu gitu. Kita sih bergandengan tangan dengan yang sebelah kiri, bergandengan tangan sebelah kanan. Kita sama-sama maju ke depan. Gitu aja Bu, supaya jangan capek mikirin, jangan dimatikan, jangan. Udah aja kompetitif, tetapi kiri kanan dipedulikan. Bisa nggak maju bersama, katanya gitu.
Luar biasa. Silakan. Ya, terima kasih banyak Prof nih, Bu Abil. Menarik ya. Jadi saya teringat dengan istilah cc, Prof, kalau dengan kendaraan. Ya. Jadi barangkali mari kita naikkan cc-nya saja mungkin ya, naikkan kapasitasnya saja. Karena saya yakin ketika Prof mendapatkan 4,0, sedangkan teman Prof yang katakanlah dapat di bawah 3,8 lah ya, 3,6. Bisa jadi Prof padahal dapatnya 4,0, tapi Prof santai, tenang, karena memang mungkin inputannya secara non formal juga jiwa pembelajarnya sudah terpatri dari kecil. Yang 3,6 itu bisa jadi dapat angka sekian itu hasil ngos-ngosan begitu Prof. Ya barangkali ya supaya rasa kompetisinya itu sendiri tidak menjadi kelelahan begitu, tidak membuat kita kelelahan, setidaknya tetap menaikkan kapasitas. Karena pertanyaannya Ibu Abil ini sangat mewakili semua jenjang usia bagi saya yang hari ini 40 tahun pun merasa disinggung dengan pertanyaan ini, luar biasa gitu, merasa teringatkan begitu. Baik. Terima kasih banyak Prof. Jadi nanti boleh Ibu baca lagi. Dan mungkin ada tulisan saya yang mengatakan yang lain lagi, tapi nanti renungkan. Pada dasarnya sih hitung-hitungannya kapan kompetitif, jangan pernah dimatikan. Kompetisi penting, tapi kapan juga kolaboratif juga penting. Tapi yang mau saya tekankan garis tengahnya adalah bisakah kita kompetisi dalam kemanfaatan. Masya Allah. Maslahat. Gitu. Aduh, poin pertanyaan ini saya sangat teringat dengan ayat yang disampaikan oleh Prof. An-Najm 39 bahwa apa yang kita raih itu konon katanya sesuai dengan apa yang kita usahakan. Luar biasa. Karena Prof dan Ibu Abil dan Bapak Ibu yang lain berkompetisi ini barangkali menjadi sebuah renungan lagi betapa penting kita melakukan konfirmasi. Banyak tuh Prof di Indonesia juara A, juara B, ketika dikonfirmasi ternyata masih ada kegagapan begitu menyampaikan skillnya, atau misalnya menyodorkan sekian berkas portofolio, ketika dikonfirmasi masih juga ada kegagapan. Barangkali butuh juga bab konfirmasi di sini supaya memang berkompetisinya sehat, penuh makna, barangkali begitu ya. Jadi kadang-kadang saya pernah ada sebagai, kan gini, ini kan guru teladan nih yang dijadikan partner saya nulis disertasi. Dianya sendiri belum doktor, tetapi sudah lulus semua mata kuliahnya. Dia kalau di sini di seprovinsi dia guru terbaiknya, teladannya, yang menerima saya sebagai tamu untuk disertasikan gitu. Jadi saya belajar dari one on one dengan dia. Kemudian dia juga jadi kematangannya itu kapan-kapan mau ada beban yang kalau aduh, itulah manusia itu kontekstual. Ketika mengambil keputusan, the best we can do pada konteks ini, kan gitu ya enggak? Nanti Allah akan jangan pernah meragukan keadilan Allah. Allah akan tahu persis kenapa kita begini, kita begitu. The most important thing is we do it as intended. Kita melakukannya sesuai dengan tujuan kita, sehingga kemudian kalaupun dibedah kayak apa juga tenang aja gitu. Kita sih tugas kita the best we can do, sebaik yang bisa kita lakukan pada detik ini, kan gitu. Dan dikoreksi lagi detik berikutnya, kita akan berusaha lebih baik terus. Nah, itulah kompetisi yang sejati adalah dengan dirinya sendiri sebetulnya. Bisa nggak kayak gitu? Iya. Iya, terima kasih banyak Prof. Luar biasa. Tadi itu sekaligus menjadi pertanyaan pamungkas Prof di sesi tanya jawab pada webinar kali ini. Ini parenting kelas parenting yang ke-9. Alhamdulillah bisa menghadirkan Prof. Dan saya berikan waktu untuk memberikan closing statement-nya Prof. 5 menit ke depan. Silakan sebelum saya serahkan kepada MC, kepada Bu Yuni. Mangga Prof, silakan. Bismillah. Saya termasuk yang sangat menyukai undangan dari Zaidan ini.
karena kelihatannya Zaidan bisa memanfaatkan apa istilahnya, network of, jadi dalam bahasa Amerikanya ada istilah ini, konspirasi maksud baik, the conspiration of nice things ya. Jadi jadi maksud baik itu bisa dikonspirasikan. Jadi jangan kejahatan yang dikonspirasikan, tapi maksud baik itu dikonspirasikan dengan orang-orang yang satu aliran, satu keyakinan. Kita bersilaturahim supaya toh kita bayangkan surga itu katanya luas banget. Jangan pernah membayangkan kita berjubel-jubel rebutan masuk ke surga, kemudian kita duluan, kemudian kita merasa berjasa. Tidak. Ketika kita membayangkan kayak gitu, justru kita sedang memperlihatkan kecacatan kita di mata Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Jadi yang saya ingin tekankan di sini konspirasi kebaikan. Selama ini ada konspirasi kejahatan di mana-mana. Tetapi kita membuat tandingan konspirasi niat baik, konspirasi kebaikan, konspirasi rumus-rumus yang baik, konspirasi cara kerja yang baik, konspirasi. Nah, inilah yang dalam bahasa ininya di Amerika ini istilahnya like-minded people. Kita harus bekerja sama dengan orang yang seakidah, satu tujuan, satu, sehingga nggak ada kecurigaan apa-apa. Kita semuanya satu arah kepada kebajikan itu yang notabene sudah diarahkan oleh Allah melalui Rasulnya, dan dimintakan kayak gini bahwa kita kapan-kapan suka tergoda kepada yang kurang baik dibandingkan opsi yang baik. Iya, sebab itu melekat dalam kelemahan kita sebagai manusia, tetapi di dalam kebersamaan kita itu ada hak dan kewajiban. Kita nggak boleh dengan bersengaja membiarkan teman sebelah kiri kita bikin kejahatan, kita diam aja. Kita juga kena tegur sama Allah, kan gitu. Atau kita nggak boleh pura-pura leles gitu, nggak kuat melakukan kebaikan yang dilakukan oleh sebelah kanan kita. Kita harus ikut juga. Itu competitiveness dengan cooperativeness yang imbang dalam rangka kebaikan menuju sesuatu yang lebih baik. Gitu aja. Lebih baik yang mengalir dari waktu ke waktu. Lebih baik yang tidak bisa, yang menolak rumusan yang dipatenkan gitu. Yang lebih baik itu yang kayak apa? Yang lebih baik dari yang sekarang gitu. Jadi akan ada caranya gitu. Supaya kita kelihatan pada diri sendiri itu ada project berikutnya. What more could I say? What more could I do? Apalagi yang bisa saya lakukan? Kebaikan tuh nggak ada batasnya. Kayak gitu. Supaya ada aspirasi. Jangan pernah ada, udah matikan itu yang competitiveness-nya. Jangan. Jadi ambil kompetisinya, semangatnya, ghirahnya, dan bawa keamanan yang lain bersama dengan yang lain, supaya secara komunitas kita saling menguntungkan dan saling diuntungkan. Ujung-ujungnya orang yang tetangga-tetangganya akan juga mendapat cipratan kebaikan atau rahmat dari kebaikan yang kita coba tegakkan itu gitu. Tapi memang kita diminta bekerja sama dengan good, like-minded people. Orang yang seakidah, seperasaan, sealiran dulu, kemudian kalau udah solid nantinya akan membias kebaikannya ke tetangga sebelah kiri, sebelah kanan, dan sebagainya. Nah, jadi closingnya kayak gitu, dan itu mulainya dari pendidikan dini. Kenapa? Karena di satu sisi kita pengen mengatakan kebanggaan bahwa anak-anak kita sudah bisa baca tulis, tetapi kita seperti nggak berani ngecek apanya yang hebat. Ternyata bahasa Indonesianya yang hebat. Maksudnya bahasa Indonesia itu fonetis. Bahasa Inggris itu non fonetis. Dieja O-N-I, dibacanya one. Jauh banget. Kalau Indonesia W-A-N, one, gitu kan. Jadi cara tulisan dibuat dengan cara tulisan dibunyikan itu sama.
Itu yang hebat, bahasa Indonesianya yang hebat. Tetapi bukan berarti anak bisa baca. Nah, itu tugas kita bagaimana memastikan bahwa anak-anak bisa membunyikan bunyi itu sama dengan bisa membaca, bisa berpikir, bisa menyarikan, mensaripatikan apa yang dibacanya, sehingga bisa pidato, bisa menemukan sesuatu yang baru, bisa mensintesiskan pikiran dan banyak pihak, sehingga kemudian maju terus gitu. Nah, adanya di pendidikan usia dini. Iya. Masya Allah. Karena begitu SD kelas 4, 5, 6 itu sudah cikal bakalnya sudah jadi itu. Tinggal selebihnya. Jadi yang kosong tuh justru dari sebut aja TK sampai ke kelas 3 itu. Nah, coba himpun keyakinan supaya ada keyakinan ke arah sana untuk bersama-sama mengatasi usia dini ini. Jadi usia dini itu jangan diterjemahkan dalam SD, bukan. Kalau dalam SD berarti oke lah, nggak apa-apa. Dari kehamilan sampai ke kelas 3 SD. Kelas 4, 5, 6-nya udah beda gitu. Gitu ya, ini closingnya seperti itu. Jadi ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan mengendap jadi pengetahuan yang memfasilitasi kita dengan kesadaran baru dan energi baru untuk memperbaiki apa yang kita pandang perlu diperbaiki atas nama kebaikan yang sampai kepada ridho Allah. Insya Allah, gitu ya. Gitu. Luar biasa. Baik, hatur nuhun Prof. Luar biasa, Masya Allah. Bapak Ibu, demikian ya closing statement dari pembicara kita. Ya, ini bagi saya guru yang istimewa, insya Allah. Semoga kelak masih bisa bertemu lagi Prof di jenjang berikutnya. Doa terbaik dari Bapak Ibu semua. Bismillah ya. Nah, luar biasa, ini juga ada ucapan terima kasih Prof dari psikolognya sekolah, dari Bu Audah. Masya Allah, ilmu yang sangat mendalam. Jazakillah khairan katsir Prof. Barokallah. Ada juga dari Bu Dokter Gigi, Bu Ira Citra Afsari. Barokallah Prof BM dan Bu Mia dan tim ZE, pertemuan ini memahamkan tentang pentingnya literasi secara masagi, Masya Allah, masagi komprehensif katanya. Ya, Insya Allah nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, secara pribadi saya pun masih berharap akan ada pertemuan berikutnya. Kita undang lagi Prof BM. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memperjodohkan ya untuk kelas parenting berikutnya, karena kita bukan hanya butuh kata tapi kita juga butuh makna. Kita bukan hanya butuh bisa tapi kita bisa memaknai dunia seperti itu ya. Dan beberapa kalimat, beberapa frasa yang Prof sampaikan ya, jadi teringat satu ayat yang sangat familiar bagi anak-anak maupun bagi kita orang dewasa. Ada istilah tawasobil hak, tawasobil sober. Betapa literasi itu ada di dalam ya unsur tawasobil hak, tawasobil sober itu. Bagaimana unsur meluaskan manfaat, berbagi kebaikan kepada sesama, termasuk bagaimana kita berkompetisi medan magnet yang baik, jangan sampai kita yang terbawa galau oleh kata-kata orang. Ya itu juga bagian dari sikap literat barangkali. Terima kasih Prof, dan bagi saya kekeh ini masih belum puas Prof. Jadi masih ingin terus ada sesi berikutnya insya Allah. Sekali lagi terima kasih banyak dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam juga dari seluruh orang tua siswa di sekolah Zaidan Educare. Kemudian saya kembalikan ya forum diskusi tanya jawab ini kepada MC, kepada Ibu Yuni, Kepala SD Sekolah Zaidan Educare. Dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, syukran jazakumullah khair katsir Prof. Hatur nuhun. Insyaallah, mantap. Luar biasa. Ayo Bunda sekalian, gimana setelah kita melihat tayangan ini? Yaitu tayangan dari kelas parenting Zaidan Educare. Sangat bermanfaat bukan? Luar biasa Profesor Baharudin Mustafa yang sudah memberikan materi ini. Sekali lagi Bunda mengucapkan terima kasih kepada Bunda Mia, Direktur Zaidan Educare yang sudah memberikan izin untuk Bunda share materi ini
sehingga lebih banyak yang menyaksikan dan lebih banyak yang mengambil manfaat dari tayangan ini. Mudah-mudahan hal ini menjadi ladang amal untuk Zaidan Educare, semoga terus maju, dan juga bagi Profesor Baharudin Mustafa yang selalu memberikan ilmu bagi anak usia dini, TK, PAUD, dan juga SD, dan juga ini sangat bermanfaat untuk semua pendidik di seluruh Indonesia. Terima kasih, mudah-mudahan ayah bunda menjadi seorang yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita, yang selalu membersamai mereka, sehingga kita bisa menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang berhasil. Merupakan kebanggaan tersendiri bagi kita para orang tua ketika melihat anak-anak kita menjadi anak yang sukses. Demikian tayangan Bunda kali ini, semoga ini menginspirasi untuk ayah bunda para orang tua di seluruh Indonesia, dan juga bagi kita sehingga kita bisa menyaksikan kelak anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses. Terima kasih, Bunda akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.